Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kemarin kita sampai mana? Dosa mula cipta. Nah, hari ini kita akan masuk ke moha mula cipta. Moha mula cipta itu ada palinya. Yang nomor 6 ya, blok ke-6. Nah itu UPK, saya UPK ada salah typo. UPK sahagatang, UPK sahagatang wicikicca sampayutang ekang, UPK sahagatang udhaca sampayutang ekang ti ya. Imani dwepi momuha citani nama. Ini dua ini ya disebut momuha ya. Kenapa disebut momuha? Kenapa enggak moha? Moha citani aja gitu kan ya. Nah katanya itu terdiri dari dua kata, moha dan muha. Moha dan muha. Muha dan moha itu sinonim. Artinya adalah kayak udhaca gitu ya, wandering ya. Kayak kegelisahan, kayak restlessness gitu. Nah jadi kalau di Pali biasanya ya sigang-sigang gitu ya. Sigang sendiri cepat. Sigang artinya cepat. Artinya sangat cepat. Ya, kalau ada dua kali repetisi seperti ini biasa artinya adalah sangat. Nah jadi momuha itu very very restless gitu. Very restless. Very restless. Nah dua ini hak yang di depan hilang, jadi momuha citaninya very very restless. Nah kenapa very ya, nanti kita bahas satu-satu. UPK sahagatang berarti artinya apa? Perasaan yang UPK terjadi bersamaan dengan rasa UPK. Terus wicikicca sampayutta apa? Berasosiasi dengan wicikicca. Apa itu wicikicca? Doubt ya. Kukucca remorse ya. Wicikicca doubt ya, keraguan. Kukucca itu cetasikanya siapa? Dosa mencari kukucca, dosa isa mencari kukucca. Dosa ya, kukucca itu dosa karena tidak suka. Jadi dia sesal ya, remorse itu sesal. Nah itu akarnya dosa cita. Nah wicikicca sampayutta. Nah yang satu lagi UPK sahagatang ya. Jadi perasaannya adalah UPK. UPK tahu semua ya, UPK. Oke. Nah, terus udhaca sampayutta berasosiasi dengan apa itu? Kegelisahan, ya, kegelisahan. Wicikicca keraguan also. Udhaca
kegelisahan. Yang keenam maksud paragraf yang keenam itu yang paragraf yang keenam ya. Nah sekarang pertanyaannya ya, kenapa UPK? Yang lainnya kan somanasa ada, UPK ada. Kalau dosa itu selalu apa perasaannya? Selalu nggak senang ya, nggak senang. Nah kalau moha selalu UPK. Nah pertanyaannya sekarang, moha bukankah selalu ada di akusala cita? Ya enggak? Moha selalu ada di akusala cita. Kalau lobha muncul pun ada moha ya. Terus kalau dosa muncul ada moha ya. Nah ini moha muncul sendiri tanpa toba, tanpa dosa. Nah terus dibilangnya ya, sifatnya itu dua cita ini, sifatnya itu mau ditunjukin barang yang bagus atau barang yang tidak bagus ya, yang indah atau tidak indah, dua-duanya itu dia nggak bisa menikmati rasanya. Nah, jadi seperti apa contohnya? Nah jadi seperti katanya kalau sembari lari ya, terus sembari makan gitu. Jadi rasanya nggak berasa gitu, ya. Jadi perasaannya UPK karena dia gelisah. Jadi objek apapun yang ada di depan dia, ya, dia itu sifatnya enggak menikmati objek gitu, gelisah. Nah itu sebabnya perasaannya selalu UPK katanya. Kalau hanya moha aja yang muncul. Nah, misalnya juga kalau ini apa orang mabuk, nah itu perumpamaan moha ya. Orang mabuk itu dimarahin juga dia nggak ambil pusing, dibaikin juga dielus dia juga nggak ambil pusing. Karena apa? Saking mabuknya dia menganggap itu nggak berharga, nggak berarti. Mau dia dimarahin dia sembari lalu gitu, cuma numpang lewat aja, dia nggak anggap itu penting. Nah, jadi saking mabuknya, saking gelisahnya gitu, antara tahu objek dan nggak tahu objek gitu. Jadi itu sebabnya katanya selalu UPK katanya. Nah itu ciri ya. Terus misalnya doubt. Nah di sini juga ya, kalau lobha sama dosa ya, itu selalu dibagi asangkarika, sasangkarika. Nah kalau moha cita ya nggak ada. Kenapa? Ya. Soal asangkarika. Selalu asangkarika? Berarti kan memerlukan usaha dan Enggak, dia nggak dibilang asangkarika atau sasangkarika. Ya. Nah, nggak bilang. Jadi katanya sifat apa keraguan dan kegelisahan itu ya, baik dari diri sendiri ataupun orang lain ya nggak powerful. Kalau sasangkarika kan lebih powerful atau lebih nggak powerful? Asangkarika kan yang tanpa dorongan kan yang lebih kuat kan, karena niat sendiri. Kalau yang sasangkarika dengan dorongan berarti dia agak enggan, agak moh gitu ya, melakukan aku salah itu. Nah jadi kalau moha ya, dia diri sendiri doubt atau diajak orang lain doubt, ya powernya segitu, tetap doubt aja gitu. Bukannya karena orang lain dia makin doubt atau doubtnya jadi besar ya. Nah jadi doubt itu sendiri, nah, keraguan itu sendiri ya cuma segitu aja gitu. Jadi terlepas apakah itu didorong orang atau tidak didorong orang.
Nah, begitu juga gelisah gitu. Kalau didorong orang lain, gelisah sama gelisah sendiri sama aja porsinya gitu. Itu sebabnya nggak perlu ada pembagian antara tanpa dorongan atau dengan dorongan. Bisa terus dibikin bisa-bisain lagi karena nambah lagi. Iya, ditakut-takutin. Takut-takutin. Ya, tapi power karmanya segitu aja. Oh, ini bicara power kamu. Powerful itu maksudnya secara bisa mengakibatkan karma yang powerful atau enggak Oh, powerful. jadi kalau udah nggak tahu ya nggak tahu gitu, nggak Iya. bisa tambah nggak tahu. Cuman kan kalau orang gelisah misalnya gelisah karena mungkin sakit ya, dia bilang gelisah sakit. Jadi apa-apa dikatakan ini masalah tambah ada dorongan orang lain, bukan gelisahnya tambah. Dia bukannya Dia ambil objek lain. bukannya porsi gelisahnya Sama. makin gelisah, tapi dia lebih ke repetisi gitu. Gelisahnya lebih cepat gitu. Lebih panjang gelisahnya kayak gitu. Nah, gelisah sendiri ya cuma segitu aja gitu. Apakah dengan dorongan atau tanpa dorongan. Nah, juga sebetulnya ya kalau orang itu lobha atau orang itu dosa ya, kan kita tahu kita selalu ada moha. Nah, grup moha juga ada berapa? Mungkin belum belajar ya. Jadi grup moha itu ada 4 berarti waktu itu ngomong ya. Nah, itu ada moha, ahirika, anotapa, udhaca. Jadi moha ya itu kebodohan batin. Terus ahirika itu tidak malu berbuat salah. Anotapa tidak takut berbuat salah. Terus udhaca ya, kegelisahan. Nah, kalau kita memahami ini ya, berarti pada saat lobha pun kan ada kegelisahan sebetulnya. Karena dia ini pasti sepaket ya, pasti sepaket. Nah, jadi waktu dosa juga, waktu itu di momen itu ada juga kegelisahan. Nah, lalu kenapa di sini khusus ngomongin soal moha terus berasosiasi dengan kegelisahan? Toh moha pasti ada kegelisahan. Nah, itu dijelaskan bahwa waktu dia muncul bersama dengan lobha dan dosa ya, karena lobha dan dosanya dominan, jadi dia itu enggak yang utama gitu. Jadi dia powernya cuma sedikit aja perannya. Nah, tapi di sini dia itu karena tidak dipengaruhi oleh lobha dan dosa, dikuasai oleh lobha dan dosa, jadi jelas gitu bahwa kegelisahan itu yang utama, yang prioritas, yang berperan di momen itu. Bener. Ini grup moha ini grup apa ya? Grup apa? Cita dan citastika yang ada hubungannya. Maksudnya? Jadi kan maksudnya sebenarnya grup moha ada 4, moha, ahirika, anotapa, udhaca. Nah, Ini grup apa? itu cetasika, Oh. bentuk-bentuk batin. Itu nanti waktu kita belajar chapter 2 sebetulnya. Tapi sebagai ini aja. Jadi pada saat lobha muncul atau dosa muncul, itu ada juga kegelisahan muncul. Ya, karena apa? Lobha cita selalu ada moha cetasika juga. Nah, jadi waktu itu akarnya apa? 2 ya, moha dan lobha. Nah, kalau ada moha ya, selalu ini teman-temannya ikut. Siapa? Ahirika, anotapa, udhaca, kegelisahan ya. Nah, oleh sebab itu ya, setiap lobha muncul atau dosa muncul itu juga ada udhaca. Nah, kenapa di sini ya di Abhidhamma Sanggaha ini dipisahkan gitu? Ada moha cita ya, terus udhaca isinya apa? Berasosiasi dengan kegelisahan, udhaca. Berasosiasi dengan wicikicca, keraguan. Nah, karena ya kalau di lobha cita ya, karena lobha itu predominan, jadi dia tidak dominan si udhaca ini.
dia nggak bisa menguasai cita tersebut, momen tersebut. Nah, tapi di sini ya, karena tidak ada lobha, tidak ada dosa, nah, dia bisa dominan, dia jelas gitu. Jadi setiap cetasika itu dia punya intensitasnya masing-masing gitu. Setiap orang itu mungkin berbeda gitu ya. Iya, jadi di satu momen pikirannya itu bisa variasinya banyak sekali. Bisa citanya yang dominan, bisa candanya yang niatnya yang dominan, hasratnya yang dominan gitu. Jadi makanya nanti kalau di Padhana ada adipati. Ya. Kalau seandainya ada dua orang dalam satu momen kesadaran yang sama, misalnya sama-sama lobanya muncul gitu. Apakah dalam satu momen kesadaran loba itu intensitasnya selalu sama? Enggak. Oh. Enggak ya. Karena banyak pengkondisi, nama terkondisi oleh banyak hal. Gitu, ya. Jadi misalnya repetisi. Sebelumnya udah loba, ya. Terus di momen ini si A loba muncul. Tapi karena ini repetisinya sudah, pengulangannya sudah banyak, loba ini bisa jadi langsung besar porsinya. Nah, terus sedangkan yang lain yang si B, dia enggak, baru momen itu aja loba. Nah, jadi lobanya tuh enggak itu. Makanya ada istilah tanha upadana. Sebetulnya sinonim loba juga. Tanha loba, upadana juga loba. Tapi upadana loba yang repetitif gitu, pengulangan. Jadi kuat gitu, mencengkak. Nah, dosa juga gitu. Nah, nanti ada lagi kecenderungan dalam samsara. Lobha carita, dosa carita gitu. Ya. Jadi banyak penyebabnya. Jadi, nah ini cuma general knowledge aja ya. Ada cara orang berlatih begini. Di waktu berlatih nama kamatana. Jadi itu kan meditator disuruh memperhatikan berbagai jenis proses pikirannya dari mata, telinga, hidung atau hanya murni batin. Nah itu kan nanti di cita yang pertama, misalnya kalian ada ininya ya, ingat nggak? Baca yang dari Loka yang ada tabel proses pikiran. Nggak bawa? Kayaknya ada deh, lebih di atas. Coba. Patana yang itu. Oh itu Padhana, itu juga bawa. Mau ambil ada di atas saya. Pinjam. Kalau belum ada yang belum dapat ya. Kembaliin sendok. Saya belum ikut kelas katanya jadi. Gak ada, mungkin tinggal satu. Prosesnya cuma satu ya. Oh. Ya. Berarti sharing ya. Enggak ada sih. Bawa ya, selalu bawa. Saya bisa minta. Iya. Oke. Nah, coba misalnya tabel yang nomor 2 ya. Nomor 2 berarti Manodwara Witi. Oke, ya Manodwara Witi ya. Nah, cita yang pertama apa? Manodwara Wajana namanya. Nah, Manodwara Wajana ini ya, kita udah tahu 11 ya nama dhamanya. 11 itu apa? Cita ya. Terus 7 universal. Kita udah tahu dah. Hah? Saya belum tahu. Belum tahu ya? Oh iya. Enggak, kita yang belajar maksudnya. Kita yang sudah pernah belajar Abhidhamma tahu Manodwara Wajana itu 11 ya. Nah, di momen Jawana kalau kusala itu bisa 34, 33, 31.
11 nggak usah sekarang. Maksudnya berarti mau ngomong ya, setiap my moment itu ada bobotnya gitu loh. Oh, Ya. oke. Nah, jadi Manodwara Wajana ini selalu 11. Nah, terus kalau Pancadwara Wajana misalnya di tabel mana? Pancadwara Wajana. Ya di bawahnya ya. Yang di bawahnya tuh. Sorry, Manodwara Wajana 12 ya. 12. Pancadwara Wajana 11. Panca. Tuh, cita yang pertama ya. Cita yang pertama. Yang tabel nomor 2 cita yang pertama disebut Manodwara Wajana. Yang tabel ketiga cita yang pertama disebut Pancadwara Wajana. Semua ketemu ya. Nah, kita udah tahu ya bahwa Pancadwara Wajana itu 11 gitu. Nah, Pancadwara Wajana setiap kali muncul selalu 11. Kenapa? Karena dia Wipaka Cita. Kiriya Cita. Kiriya Cita. Jadi dia fix, itu di luar kontrol kita. Sudah naturalnya seperti itu. Nah, begitu juga Manodwara Wajana ya, dia juga Kiriya Cita. Bedanya sama Pancadwara Wajana cuma ada Wiriya, ada usaha. Nah, jadi dia 12, itu fix. Nah, tapi Jawana ya, Jawana itu berbeda-beda. Ya, Jawana ini disebut sebagai waktu kita melakukan kama, ya, selalu di momen Jawana aja. Nah, kalau Kusala Jawana, jadi dia variasinya banyak. Ya, bisa 34, 33, 32. Ya. Nah, kalau aku salah bisa 16 ya, sampai 21 bisa. Nah, jadi Jawana ini selalu berbeda. Nah, dan ya ada yang melatihnya ya, misalnya Kusala 34. Oh, kalau 34 tuh begini dia. Karena yang dilihat kan pertama harus lihat satu-satu. Ya, cita lihat satu. Cetana, canda ya. Semua satu-satu 34 ini. Nah, berikutnya kita harus lihat per grup. Langsung lihat per grup. Ya, misalnya kayak kita makan sup ayam. Pertama kita makan dulu, ini ayam, ini bawang, nah, ini garam, ini gula. Tapi waktu kita minum, ini sup ayam, ini sup daging, ini sup buntut, gitu ya. Sudah tahu gitu, sekali tes aja udah tahu gitu. Nah, ini grouping. Nah, tapi waktu kita sup ayam, ini ada gulanya, ini ada mericanya, ini ada bawang, kayak gitu. Nah, itu artinya adalah kita satu persatu, analisa satu persatu. Nah, tapi ya, sup ayam apakah selalu sama? Enggak. Bikinan Jawa, bikinan Sunda, bikinan Palembang rasanya berbeda, gitu ya. Nah, jadi meskipun sama ingredientnya, tapi komposisinya atau kuantitasnya bisa berbeda. Bisa berbeda. Jadi nggak bisa dipatok ya. Oh, rasanya seperti ini berarti 34. Gitu ya, berbeda. Ini tetap harus dilihat per satu-satu dulu, baru di grup. Jadi Kalau meditator yang sudah skillful ya, waktu merasakan formasi itu, mereka tahu apa yang berlebih, apa yang dominan. Oke. Nah, nantilah itu ya. Jadi kita karena nggak ngomongin tentang cita witi, kita mau ngomongin apa? Cita, ya. Kita ini masih SD. Jadi, nah itu cuma untuk ini aja. Maksudnya di setiap satu momen pun ya, meskipun sama-sama moha udaca misalnya, di momen yang lain kalau moha udaca intensitasnya bisa berbeda. Nggak sama ya. Nah, berarti oke, udah jelas ya. Berarti moha mula cita itu ada 2 ya. Kenapa nggak ada sasangkarika asangkarika? Karena kekuatan kamanya sama aja ya, nggak ada yang lebih kuat ya. Oleh sebab itu moha cita nggak ada pembagian tanpa dorongan atau
dengan dorongan. Ya. Nah, yang satu berasosiasi dengan keraguan, yang satu berasosiasi dengan kegelisahan. Nah, keraguan ini apa? Bukan berarti misalnya lihat ini coklat apa biru, gitu. Ini coklat apa kuning, gitu ya. Nah, bukan keraguan yang seperti itu ya. Nah, keraguan ini apa? Karena Keraguan akan Buddha, Dhamma, Sangha, tentang latihan, tentang hukum karma, kehidupan lampau, kehidupan masa depan, tentang paticcasamuppada. Ya? Ada berapa? juga 8. Nah, ada 8 keraguan. Saya kemarin saya dengar yang bacakin ini dia masukin patana. Padahal, oh, paticcasamuppada. Iya, iya pas itu patana paticcasamuppada. Nah. Tapi di Wibhanga nggak ada patana. Iya. Paticcasamuppada. Nah, nanti waktu kita belajar cetasika berarti akan jelasin lagi lebih detail Wicikicca itu apa-apa ya. Cirinya, fungsi, manifestasi, penyebab terdekat dan lain-lain. Nah, sekarang berarti pembagiannya tuh mudah also ya. Lobha, terus dia pecah jadi somanasa, upekha. Terus somanasa pecah lagi jadi dithi, no dithi. Terus upekha juga begitu, dithi, no dithi. Terus yang dithi juga pecah lagi jadi asangkarika, sasangkarika. Asangkarika, sasangkarika. Asangkarika. Yang itu pecah jadi sangkarika sama sangkarika. Also? Itu dibaca ada sangkarika. Ada. Nah, jadi begini ya bentuknya. Loba ada 2 ya. Somanasa, upekha. Yang somanasa juga ada 2. Ada yang dithi dan tanpa dithi. Yang dithi juga ada 2, asangkarika dan sasangkarika. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mudah ingatnya, nggak usah dihafal. Oke. Nah, dosa cuma 2. Apa? Perasaannya apa? Domanasa, terus Asangkarika, sasangkarika. nah, Patigha Sampayutta ya. Patigha Sampayutta tapi hanya cabang 2, asangkarika, sasangkarika. Ya. Nah, terus moha. Moha juga wedananya apa? UPK. Upekha. Ya, kenapa upekha? Karena nggak tahu. Karena nggak bisa menikmati objek ya, saking gelisahnya gitu ya. Jadi hanya apa? Wicikicca berasosiasi dengan keraguan ya, dan berasosiasi dengan kegelisahan ya. Nah, itu mudah. Oke. Berarti sebenarnya udah pas udah saya itu tuh mungkin aja ada objek loba, mungkin aja ada objek dosa, tapi tetap masih UPK gitu. Sebetulnya bukan karena objek cita itu muncul. Cetasika itu muncul. Jadi tergantung mana sikaranya, tergantung perhatiannya. Ya. Yoniso manasikara perhatiannya bijaksana, ayoniso manasikara tidak bijaksana. Ya. Nah, objeknya bisa apa aja, satu objek yang sama. Jadi seorang bisa melihat biru dia benci, tapi seorang bisa melihat biru dia suka, gitu. Nah, kalau si moha muncul, dia lihat biru, dia nggak suka juga, dia nggak benci juga. Karena gelisah, dia melihat biru itu kayak ini apa gitu. Ya bingung, gelisah. Berarti sebenarnya udah biasa tuh kalau misalnya kita ada restless mind gitu ya,
Berarti sebenarnya itu pas udah ca itu kita belum tahu itu objek itu apa. Tapi pas misalnya udah ambil grab itu objek baru Enggak. Jadi udah aja tahu objek. tahu objek itu. Nggak tahu objek. Jadi dia tetap ada ekagata Tetap ada. di momen itu. Tapi dia ngelihat objek itu secara gelisah gitu. Karena objek itu bukan karena objeknya ya, karena sesuatu ya. Dia ngelihat objek itu nggak menikmati dia, nggak menikmati objek. Dia nggak bisa memutuskan ini objek apa. Gitu. Dia mengambil objek, tapi dia nggak memutuskan ini objek apa. Jadi kalau pas kita wondering itu pas kita memutuskan sebenarnya itu udah masuk loba atau dosa kita. Waktu kita sudah putuskan, Jadi kita bisa memutuskan itu objeknya apa. Berarti udah dosa cita atau malah loba cita. enggak, itu udah kusala cita jadi. Jadi udah momen tahu waktu itu. Walaupun objeknya lupa. Meskipun objeknya loba, ya misalnya sekarang Kita lagi bisa wondering nih. makanan gitu. Nah terus kita tahu, saya lagi attach ke makanan nih. Nah di momen itu sudah bukan aku salah lagi, gitu. Ya makanya waktu si loba mengambil objek itu sebetulnya karena nggak ada awareness, makanya ada unsur udaca juga. Gitu. Dosa juga begitu. Oleh sebab itu kita kayak nggak kontrol, nggak bisa kontrol. Loba kayaknya ngikut terus objek ini, kayak agak buta gitu loh, ya agak gelisah gitu. Ya sifatnya moha, kayak gitu. Ya. Nah, icewang sabatapi ya, iti ewang. Dengan demikian ya, seluruhnya ada 12 akusala cita. Nah, yang ke-8 Athada lobha mulani ya, ada 8 lobha mula. Dia di ini rikasannya, kesimpulan. Dosa mulani duida, ada 2 ya. 2 jenis. Moha mulani ca, dan moha mula juga 2 ya. Dengan demikian 2 dasa kusala siung ya, menjadi 12. Siung itu dari dhatunya asa. Nanti belajar. Asa berubah jadi siung. Jadi kalau definisi Dhamma Sanggani itu artinya apa sih? Dhamma Sanggani ya. Dari sangga, sanggaha mirip ya. Sanggaha itu apa? Ringkasannya waktu itu kita sudah jelasin ya, dari kata sang dan gaha. Gaha itu ambil, sam itu dengan baik. Nah, dengan kata lain ringkasan, dia tuh bikin compile gitu. Dhamma Sanggani artinya pengelompokan dhamma. Oh, Dhamma itu. Nah, agar lebih mudah diambil, agar lebih mudah dipelajari, dia dikelompokkan. Nah, makanya di Dhamma Sanggani itu kalau kita perhatiinnya dia kelompok jadi 2, disebut duka matika. Matika itu kayak tabel daftar isi. Terus tika matika, berarti semua dhamma itu dikelompokkan jadi 3. Kusala, akusala, abhyakata. Terus nanti dibagi jadi secara wedana misalnya. Sukha, duka, asukha, masuka, asukha, maduka. Dan ini artinya tuh dari sangkara. Dhamma ini artinya sangkara. Semua paramata dhamma. Semua paramata. Oke, kita masuk ke ahetuka cita yang 9. Nah, ahetuka ya. Jadi artinya apa? Tanpa hetu ya, tanpa akar. Kalau yang sebelumnya 12 kita pelajari, itu paling banyak berapa akar? 2. Kalau loba dan moha ya. Terus kalau dosa dan moha. Kalau moha saja ya. Jadi paling banyak 2 akar, paling sedikit 1 akar. Jadi disebut sebagai hetu ya, ada hetu.
12 itu semuanya ada hetu. Nah, yang ini nggak ada hetu ya. Kalau nggak ada hetu ya, sama seperti pohon. Kalau akar nggak ada akar, maka dia nggak kuat. Tanaman ini nggak kuat gitu. Ya. Nggak kuat. Nah, karena nggak kuat ya, nggak bisa menjadi kama. Nggak bisa berproduksi gitu. Kalau tanaman ya, dia nggak ada akar, dia nggak bisa berbunga, nggak bisa punya benih ya. Jadi dia nggak bisa bereproduksi, nggak bisa berkembang biak. Jadi dia nggak bisa menghasilkan kama. Nah, lucu, cita kok nggak bisa menghasilkan kama? Padahal katanya ada cetana, ya nggak? Walaupun itu kan masih ada cetana. Ya dong, cetana kan sahabat cita sadharana. 7 universal ya. Nah, tapi kita belum ke cetasika. Nah, tadi kita mau belajar ahetuka cita. Nah, ini ada 18 ya. Nah, 18 itu ya, 7 adalah akusala wipaka cita ya, akusala wipaka cita 7. Terus 6 itu 8 berarti ya. 8 adalah kusala wipaka cita. Terus 3 kiriya cita. Nah, kalau kita lihat ya, semuanya hanya terdiri dari wipaka dan kiriya. Kiriya nggak bisa menghasilkan kama ya. Kiriya hanya arahat atau kita juga punya kiriya cita ya, tapi kiriya cita kita nggak bisa juga menghasilkan kama karena saking lemahnya, hanya berfungsi saja. Memang itu udah tugasnya. Nah, wipaka juga karena dia wipaka, ya karena dia akibat, maka dia nggak bisa menghasilkan sebab lagi. Nah, yang pertama ya, upekha sahagatan caku winyanang. Nah, itu udah satu cita pendek ya. Jadi apa? Kesadaran mata muncul bersama dengan rasa netral ya. Nah, kenapa disebut sebagai caku winyanang ya? Caku seming nisitang, winyanang caku winyanang. Caku seming nisitang winyanang, caku winyanang. Nah, kenapa disebut caku winyanang? Karena dia itu bergantung pada atau bergantung di ya, kesadaran yang bergantung di caku, di mata. Oleh sebab itu kesadaran mata. Caku seming nisitang winyanang caku winyanang. Jadi kesadaran yang bergantung pada mata, oleh sebab itu disebut sebagai kesadaran mata. Caku seming. Nah, caku seming di caku. Caku seming itu locatif ya, satang. Oke. Nah, jadi dia bergantung pada mata ya. Terus begitu juga tatha sota winyanang ya. Begitu juga sota winyanang, ghana winyanang, jiwa winyanang ya. Jadi intinya apa? Sota winyana ya, kesadaran telinga, pendengaran, kesadaran hidung ya, penciuman, kesadaran jiwa itu apa? Lidah ya, atau kesadaran pengecap ya, perasa. Itu semuanya apa? Upekha sahagata. Nanti dulu. Berarti yang ini dari mata kan? Nah, mata, telinga, hidung, lidah, 4 dulu ya. Nah, 4 ini waktu muncul hanya merasakan UPK. Loh, berarti bukannya kita ada rasa enak, ada dengar suara indah gitu kan? Nah, itu, nah ini adalah akusala wipaka.
perihal apa? Akusala wipaka. Jadi sebetulnya waktu wipaka itu berbuah ya, itu di momen itu dia enggak merasa. Jadi misalnya ada suara, ya udah dengar aja, belum sempat menikmati. Yang menikmati apa? Nanti di momen jawana. Tergantung manasikara kita. Kalau kita yoniso, suaranya enak, kita enjoy, ada kesukaan, rasa senang muncul. Tapi kata, suara apa itu? Ganggu. Jadi benci muncul. Jadi tidak senang rasanya. Nah, tapi bukan di momen dengarnya. Di momen dengarnya hanya netral ya. Nah, tapi sifatnya ini ya sangat bergantung pada kondisi eksternal gitu. Jadi kalau suaranya cukup besar ya, terus ada ruangan di antaranya ada udara yang bawa suara itu, nah kita dengar ya. Nah, kalau misalnya suaranya cukup besar, kita sebetulnya apa? Nggak perlu dengan sengaja gitu kan, memperhatikan suara itu sudah terdengar gitu. Nah ini sifatnya wipaka. Terjadinya tuh otomatis gitu, karena secara natural. Nah makanya selalu fix nanti bobotnya itu. Ini maksudnya aku salah wipaka cita. Iya, jadi aku salah nanti ada 7 ya. Nah, untuk ini muncul tetap harus ada manasikara. tetap ada manasikara. Makanya nanti ada namanya apa? Pancadwara wajana ya, kesadaran yang mengarahkan ke 5 pintu indera. Nah, kalau urusannya mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh itu fungsi si pancadwara wajana. Kenapa dibilangnya aku salah? Bukan. Iya. Wipaka. Nanti ada yang kusala. Oh. Jadi ini wipaka cita ya ada berapa? 7 dan 8 kan? 15 ya. 15. Nah, karena kalian belum belajar itu, nanti waktu kita belajar yang pikiran baik kusala, nah itu tuh mereka sudah ada padanannya. Jadi kalau kusala citanya ini ya, kusala wipakanya ini ada cita khusus gitu. Nah tapi akusala ini nggak ada padanannya. Jadi wipakanya itu nggak ada. Akusala cita, akusala wipaka yang ada hetu gitu ya, nggak ada dia. Nah hanya yang 7 cita ini aja. Pokoknya semua akusala kita hasil wipakanya cuma 7. Nah 7 ini. Jadi misalnya ya, orang itu membunuh. Nah karena pembunuhan ini ya, dia dapat kelahiran di alam penderitaan. Jadi pati sandhi dia itu ya bukan cita yang sama, bukan dosa cita membunuh, bukan. Pati sandinya enggak mungkin dosa cita. Nah salah satu di antara nanti ada yang bertanggung jawab namanya Santirana Upekha. Upekha Santirana. Nah jadi semua makhluk yang di alam penderitaan itu ya, cita, pati sandi citanya adalah Santirana Upekha. Satu jenis cita ini saja. Di 4 alam itu kan. Iya. Mau di neraka, mau setan, mau hewan, semuanya pati sandinya sama. Nah terus, jadi kejahatan dia itu ya, semua kama buruk itu ya, buahnya itu hanya dari 7 akusala cita ini aja. Perwujudannya gitu ya, akibatnya. Jadi dari 5 indera, dan kalau dari batin hanya Santirana dan Sampaticana. Nanti kita satu persatu ya. Jadi sekarang sudah belajar apa? 4 cita ya. Cakhu, sota, gana, jiwa, kaya ya. Nah nanti di kusala cita ya, di kusala wipaka juga ada 5 ini ya. Nah nanti kalau sudah bahas 15-15-nya berarti baru jelasin lagi perbedaannya gimana prakteknya ya. Nah kalau aku salah wipaka, nah waktu kaya winyana ya, waktu kaya winyana kesadaran tubuh
itu dukkha wedana. Kok bisa duka? Ya. Karena kan tubuh itu gross gitu. Jadi langsung kontak. Kalau mata kan nggak langsung kontak, telinga juga nggak langsung kontak, hidung juga nggak langsung kontak, lidah, nah itu rasa itu ya nggak langsung kontak. Tapi khotaba misalnya karena pedas panas berarti itu, nah itu kan balik lagi bukan jiwa, itu khotaba. Nah jadi khotaba itu sifatnya gross ya. Jadi kalau untuk yang aku salah wipaka, misalnya sesuatu yang tajam, dia langsung nggak enak rasanya gitu. Nah nanti respon pikiran di jawana adalah antara dia ambil ini sebagai objek meditasinya ya, atau dia jadi kesel gitu. Jadi dosa muncul gitu. Nah tapi rasa itu sendiri dari awal sudah nggak nyaman, nggak enak. Jadi makanya itu sebabnya arahat juga merasa tidak nyaman. Nah tapi ini kaika dukkha ya. Ini jasmaninya yang misalnya kalau kasar ya dia berasa kasar, enggak, bukannya jadi halus yang dia rasakan. Tetap itu aku salah wipaka berbuah ya, kasar, nah, tajam gitu ya. Nah tapi karena nggak ada kilesa, manasikaranya selalu benar gitu. Jadi dia nggak menganggap ini sebagai gangguan gitu. Dia nggak kesel atau nggak juga enjoy gitu. Berarti perasaannya jadi tetap UPK gitu. Nggak juga, bisa juga somanasa kalau dia merenungkan misalnya itu sebagai anicca dukkha anatta bisa keluar titik gitu. Ya, yang kita bisa kontrol itu di momen jawana ya, yang kita bisa kontrol itu. Jadi yang ini nggak bisa kontrol. Jadi sekali ngelihat antara yang kita lihat itu ya, misalnya emas itu katanya secara wipaka ya, itu adalah idharamana. Idharamana artinya objek yang desirable ya, yang disuka. Nah waktu mata melihat emas ya, itu kusala wipaka berbuah. Nah, tapi dia belum enjoy, dia UPK. Nah, di momen jawananya orang bisa benci atau orang bisa menikmati emas itu. Nah kalau misalnya melihat kotoran, karat kayak gitu ya, nah jadi itu aku salah wipaka berbuah. Nah pada saat aku salah wipaka berbuah, yang berbuah adalah UPK sahagatan ya, aku salah wipaka UPK sahagatan cakhuwinyana. Nah kalau melihat emas, yang berbuah adalah kusala wipaka UPK sahagatan cakhuwinyana. Dua-duanya sama-sama UPK. Jadi setiap kali kita melihat objek, setiap kali kita mendengar, merasa, mencium, menyentuh, itu semua karena wipaka. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Cuma kalau misalnya bilang kayak misalnya lihat karat gitu ya. Nah cuma kalau misalnya kita bisa persepsi karat itu sebagai art misalnya, oh ini sebuah seni gitu. Terus habis itu kita nggak pas ngeliat itu lagi udah jadi somanasa. Tapi sebenarnya itu kan kalau dia bilang itu sebagai kusala wipaka, mestinya kan lanjutnya tuh ke somanasa misalnya kalau apa. Cuma kalau misalnya kita bisa ini, oh ini sebuah art ini. Nah itulah misalnya kayak kotoran. Ada makhluk tertentu yang memang makanannya kotoran. Atau misalnya petani ngelihat kotoran, wah ini pupuk gitu misalnya. Ini malah mata pencarian dia. Nah tapi katanya secara nature ketemu kotoran itu sudah aku salah wipaka. Nah nanti tergantung manasikaranya di belakang. Oh jadi tetap pasti ada salah wipakanya. Iya. Jadi itu nggak bisa bohong, wipaka tuh nggak bisa bohong. Cuma kalau misalnya di Abhidhamma kan tubuh manusia itu tuh baunya itu udah pasti jelek bau. Tapi pas kita misalnya ketemu orang yang kita senang gitu, apakah itu pasti selalu ada aku salah wipaka dulu pas kita cium baunya? Nah itu kalau bau ya, bau itu
kita nggak bisa kategoris sebagai akusala wipaka atau kusala wipaka. Tergantung baunya dong. Kalau bau busuk, Bau manusia kan, akusala wipaka. kalau manusia pas Nah. pasti jelek. Iya. Nah, dibilangnya ini jadi patokannya apa gitu ya. Nah, itu dibilangnya patokannya misalnya seperti orang pada umumnya. Nah, tapi di Abhidhamma sih dijelaskan kayak accounting. Jadi saya rasa ini orang-orang yang juga enggak yang bodoh-bodoh amat gitu loh, yang teredukasi. Nah, kalau orang-orang ini ya, orang-orang ini pada umumnya melihat sesuatu dia senang ya. Nah, ada kemungkinan besar objek ini adalah kusala wipaka. Oke. Jadi misalnya Buddha ya. Buddha itu ati itha aramana ya, bukan hanya itha aramana, bukan desirable aja, tapi very desirable, jelaskannya. Nah, tapi kalau orang yang micaditi melihat Buddha atau pertapa ya, yang saingan Buddha, melihat Buddha dia dosa muncul jawaban. Nah, tapi sebetulnya di momen dia melihat Buddha itu adalah kusala wipaka. Kenyataannya dia bisa bertemu Buddha karena kusala wipaka. Kayak gitu. Jadi walaupun ada orang yang mata pencahariannya tuh cari kotoran buat penghidupan, tetap pas dia ketemu kotoran udah pasti itu Aku selalu wipaka. udah nggak salah gitu. Walaupun dia begitu maksudnya menghargai kotoran, jadi wah kotoran gitu. Tetap aku salah. Makanya kalau Buddha juga bilang apa, mata pencarian yang salah ya, kayak daging dia bunuh, jadi setiap hari melihat mayat ya. Nah, itu susah sekali manasikaranya. Kalau senang pun loba, bukan karena kusala, bukan karena menurunkan itu asubha. Nah, jadi mata pencarian itu kan sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Jadi ini itu sangat apa ya, mencengkeram pikiran kita itu. Objek ini sangat kuat gitu, karena setiap hari ketemu, setiap kali itu yang dilakukan. Makanya ini bisa sekali jadi acina kama kebiasaan. Nah, di momen kematian itu potensinya kuat berbuah. Makanya mata pencarian salah kan udah bilang ada berapa itu. Nah, ini harus dihindari. Termasuk juga bagi kumbang kotor. Jadi walaupun dia merasa ini adalah harta, terbaik pasti aku selalu. Iya. Oh ya, sebelum Bante lupa mau ngomong, ada bagus ya, Sutta di Anguttara Nikaya jelaskan bahwa masalah tadi 12 akusala cita ya, loba, dosa, moha. Buddha bilang loba itu ya sebetulnya kekuatannya sendiri lemah, tapi ya dia itu susah hilang. Kalau dosa ya, kama yang dibikin dari dosa itu kuat, tapi lebih mudah hilang. Kalau moha ya, susah hilang dan kamanya juga berat. Nah, itu hati-hati ya. Jadi intinya masing-masing punya apa? Tugas. Enggak, masing-masing tuh punya bahayanya. Dari sini. Memang hilangnya cepat, tapi sekali bikin kamanya berat. Nah, memang kamanya nggak berat, tapi berkelanjutan terus ya, sama aja ujung-ujungnya nanti berat juga. Jadi serba salah ya. Kalau loba, kamanya berat ya. Kalau aku salah kama berat ya. Lemah. Hah? Loba. Oh, loba ya lemah. Loba lemah, tapi susah hilang. Kalau dosa kuat, tapi mudah hilang. Kalau moha berat dan susah hilang. Kalau yang di sini dipakai masalah. Jadi yang kita ngomong itu wipaka itu momen itu cuma kontak doang, jadi belum next moment. Jadi satu momen doang. Next moment itu baru kita kan kepikir ini misalnya kontak nih, lihat yang indah kan, misalnya kayak emas kan kontak
belum ada apa kan wipakanya kusala. Cuman nextnya itu kan baru berbuah kan kelanjutan. Bahkan dijelaskan ya, objek dari cakhu winyana adalah warna. Jadi dia sendiri belum melihat ini apa. Ini emas, dia belum tahu. Dia hanya lihat warnanya aja. Gitu. Jadi dia belum tahu ini barang apa, belum tahu. Hanya setelah beberapa proses pikiran, beberapa kali proses jawana, baru dia mengenali ini objek apa. Gitu. Jadi di momen awalnya meskipun ada jawana pun ya, itu lemah sifatnya, kamanya. Nah, begitu juga dengan sota ya. Banti udah jelasin. Oh, itu di Patana ya. Jadi sota winyana objeknya juga suara. Terus ghana hanya suara aja, kita nggak tahu bahkan itu apa artinya. Ya. Ghana itu bau aja, kita nggak tahu itu bau apa. Jadi rasa juga rasa aja, kita nggak tahu itu rasa apa. Nah, potaba juga. Ya. Nah, semua ini ya, yang kita warna itu bukan warna dari satu rupa kalapa, bukan, tapi sekelompok warna. Nah, contoh yang paling mudah itu adalah misalnya di sekitar kita itu selalu ada debu, selalu ada rupa kalapa, banyak, tapi kita nggak berasa sentuhannya. Enggak. Hanya kalau dia sudah cukup padat ya, cukup berat gitu, baru kita berasa sentuhan. Seperti apa? Misalnya udara, angin ya. Angin kalau begini kita berasa. Nah, karena cukup padat. Nah, kalau kepadatannya seperti angin atau air gitu ya, nah itu kita bisa berasa udah. Tapi kalau hanya terlalu enggak padat ya, tapi bukan berarti enggak ada materi, ada ya, kayak debu gitu, kita nggak berasa meskipun kita tabrak dia. Nah, jadi intinya apa? Harus cukup banyak, dia sekelompok rupa. Nah, kalau cakhu objeknya adalah sekelompok warna, nggak bisa hanya satu warna di dalam satu kalapa, jadi sekelompok warna. Terus juga sotawinya ya, suara harus cukup besar baru kita bisa terdengar ya. Nah, ghana juga bau yang cukup tajam baru kita bisa cium. Rasa juga begitu ya, sentuhan. Nah, itu nanti di bagian rupa mungkin lebih jelas lagi. Nah, kaya winyana kalau aku salah wipaka berarti wedananya apa? Selalu duka wedana. Nah, kalau secara wedana ya, itu mudahnya dibagi jadi 5 ya. Sukha, dukkha, somanasa, domanasa ya. Terus asukha, madukkha, upekha ya. Nah, dukkha sama sukha ini adalah tubuh ya, perasaan di tubuh. Nah, kalau somanasa, domanasa itu adalah perasaan di batin ya. Kalau netral ya, enggak, tubuh dan batin sama, netral. Nah, di sini makanya pakai istilah apa? Dukkha. Nah, habis selesai 7 akusala ini kita tutupin. Upekha sahagatang sampaticchana cittang. Sampaticchana artinya apa? Menerima. Nah, dijelaskan ya, kalau di Witi, coba kalian lihat Witi, Pancadora Witi tabel ketiga. Tabel ketiga ya. Nah, itu di tabel ketiga ya, cita yang pertama apa? Pancadora wajana ya. Panca 5, dwara pintu, awajana pengarah ya. Jadi pengarah ke 5 pintu. Nah, fungsinya adalah untuk mengarahkan aja pikiran ke objek ya.
Nah terus dia ini dalam satu wiki ya, dalam satu proses pikiran ini ya, objeknya sama semua ya. Objeknya adalah apa kalau Cakudwara Witi? Warna. Warna ya. Warna yang sama ya. Warna yang sama belum hilang. Karena warna kan rupa kalapa kan muncul lenyap. Nah, satu witi ini ya, makanya warna ini harus cukup harus baru di tahap kemunculannya, baru 14 cita ini ya, atau 11 cita ini ya, bisa full muncul semua. Nah kalau warna ini kan dia selalu muncul lenyap. Kalau dia sudah mau lenyap, dia nggak bisa jadi muncul semua cita ini lengkap gitu. Jadi hanya sebagian aja. Makanya nggak jelas gitu. Nah jadi nggak selalu momen Cakudwara Witi ini akan selalu begini. Ya. Jadi tergantung kekuatan lifespan ya, masa hidup si warna ini, citanya bisa panjang atau pendek. Nah jadi intinya satu proses ini mengambil objek yang sama ya, dia belum mati objek ini ya, belum hilang. Tapi kalau misalkan kan kita mata kita cuma bisa terima grup. Nah, Gimana caranya kita bilang ada objek yang lifespan udah mau habis, berupa apa ya? Karena kita kan bukan kalau terlalu sedikit ya, itu makanya nggak bisa muncul, nggak bisa full gitu. Oh, maksudnya dalam arti misalnya di tempat gelap gitu. Karena kalau misalnya kita bilang itu dari apa citanya gitu, pengaruh dari lifespan dari rupa kalapanya itu, kita kan ngambil secara grup, nggak mungkin dalam satu momen itu semuanya tuh udah mau habis. Mungkin dalam arti beda kali bukan. Setahu saya tuh yang objek besar itu kan misalnya apa objeknya tuh gross atau misalnya halus, itu yang bukannya lifespan. Itu baru pertama kali Lifespan, iya. Makanya dia disebut majima. Jadi kemunculannya itu pada saat atita bhavanga rupa ini, ya warna ini munculnya di atita bhavanga. Baru dia bisa span-nya kan 14 my moment, 17 my moment. Itu. Jadi dari atita kalau lengkap sampai tadaramana dia 17. Nah, jadi meskipun habis atita terus calana ya, bhavanga, baru Pancadhara Witi, Caku Winyana kayak begitu. Nah, sampai tadaramana bisa mengambil objek yang sama. Nah tapi awalnya ya masuk akal karena kan sebetulnya dia ngambilnya segrup. Oh dulu pernah gini. Oh, tapi itu ini ya Hadayawadu. Nanti itu nanti cerita ya. Jadi, nah waktu pertama diarahkan ya, habis itu baru muncul kesadaran melihat. Kesadaran mata, mengambil objek yang sama. Nah, tapi dia hanya menyadari saja. Nah, terus sampaticana berikutnya, ya, proses kita berikutnya adalah sampaticana. Dia menerima objek ini. Habis itu objek itu diinvestigasi santirana. Nah, habis santirana, wadhabana. Dibilang bahwa wadhabana itu terjemahnya determinate ya, yang memutuskan gitu, yang mengambil keputusan. Nah di momen wadhabana ini ya, bisa jadi manasikara, bisa yoniso, ayoniso. Habis itu baru jawana. Nah jawana ini pada saat kita menikmati objek, 7 kali jawana. Terus tadaramana itu mengambil objek yang sama hanya untuk biar stop aja gitu. Ya katanya kalau orang lari cepet ya, nggak bisa langsung stop istirahat gitu. Jadi dia harus kayak lompat 2 kali baru beristirahat, baru bisa stop. Nah, jadi jawana karena dia didorong ya dengan cita yang sama. Jadi yang satu cita yang pertama mendorong cita yang kedua, yang dua mendorong cita yang ketiga. Jadi ada momentumnya gitu. Ya waktu berjalan zrut, terus dia harus langsung stop masuk bawah enggak ya. Itu nggak bisa, jadi dia harus
tanda mana 2 kali baru masuk bawah. Yang harus ngerem gitu, cetek. Nah, jadi sampaticana ini sifatnya hanya menerima saja. Nah, proses ini sampai wothabana ya, itu di luar kontrol kita. Nah, jadi waktu kita mendengar objek atau waktu melihat objek itu langsung terjadi nih, zrut gitu. Ya. Nah, masing-masing melakukan fungsinya sendiri. Nah, kalau tidak ada mereka ya, kita tuh nggak bisa menikmati objek gitu. Jadi harus ada persiapannya dulu. Nah, ini karena cepat sekali gitu ya, jadi langsung zrut, langsung tahu enak suara, nggak enak. Tadi Bante bilang sampai wota ini di luar kontrol. Tapi tadi sebelumnya Bante juga bilang wota ini momen di mana ada yuniso atau ayuniso manasikara. Berarti yuniso sama ayuniso manasikara itu di luar kontrol. Enggak. Jadi manodwara wajana itu ya kirya cipta. Nah, dia ada sedikit kontrol, makanya dia ada wiriya di situ. Ya. Nah, tapi sebetulnya ya dia itu kadang disebut juga manodwara. Ada yang sebut dia sebagai manodwara, pintu batin. Ya. Tapi dia bukan manodwara yang asli. Ya, manodwara yang asli apa? Bhavanga cita. Karena apa? Yang disebut manodwara adalah pintu batin. Jadi kalau yang namanya pintu itu adalah orang keluar masuk dari situ. Nah, proses batin terjadi bhavanga harus kita lewati dulu. Gitu. Jadi itu sebabnya bhavanga yang namanya manodwara. Nah, di momen manodwara wajana ya, itu hanya si wothabana ini sebetulnya manodwara wajana itu satu cita yang sama. Hanya di momen 5 pintu indera dia disebut sebagai wothabana, pemutus gitu, pengambil keputusan. Sebetulnya adalah cita yang sama, wothabana. Nah, jadi di manodwara witi, di proses pikiran murni, proses pikirannya itu dia fungsinya mengarahkan sekaligus yoniso manasikara, ayoniso manasikara ya. Jadi dia tidak hanya mengarahkan tapi juga mengambil keputusan. Nah, kalau di momen wothabana ya, dia itu manasikara aja, dia nggak mengarahkan, karena yang mengarahkan siapa? Pancadora wajana. Sudah diarahkan di depan. Ya. Nanti waktu kita belajar witi, berarti akan jelasin lebih detail lagi ya, proses pikiran. Nah, jadi objek itu ya, karena itu sesuatu yang alami ya, gitu kan. Nah, ini dia nggak bisa langsung diproses gitu, masih mentah objek ini. Nah, itu makanya perumpamannya adalah seperti kalau mangga jatuh dari pohon. Ada orang tidur di bawah pohon ya. Mangga jatuh dari pohon, gitu ya. Dia kalau ini prosesnya diperlambat gitu ya, perumpamannya jadi seperti ini. Jadi waktu mangga itu jatuh, dia kebangun toh. Nah, itu katanya bawangga salana, bawangga upacya. Jadi bawangganya stop gitu. Nah, waktu dia bangun, dia lihat kan apa itu? Nah, itu pancadwara wajana. Nah, terus dia pegang, dia ambil kan. Dia mau menikmati, dia ambil dulu. Nah, itu sampaticana, dia ambil. Terus dia mengamati, ini kayaknya sudah matang ya, santirana. Terus oke, ini kayaknya saya mau makan ya, ini mangga bagus, itu wothabana, dia putuskan. Terus waktu dia menikmati, jawana. Nah, ini kalau prosesnya itu diperlambat, perumpamannya seperti ini gitu ya. Sebelum menikmati dia ada proses itu gitu ya. Nah, itu sebabnya di berikutnya ya, santirana ya. Santirana cita, upekha sahagatang santirana citang. Nah, santirana itu apa? Investigasi. Jadi setelah melihat ada cita yang menerima objek ini,
terus diinvestigasi sama Santirana ya, kayak di pabrik gitu ya, ada yang bagian ini, ada yang bagian ini, ada yang bagian ini ya, prosesnya. Isi. Jadi habis diterima, terus dia pass ke Santirana. Santirana selidiki. Habis itu dia pass ke Manodara Wajana untuk diputuskan apakah layak atau mau di reject barang ini ya. Nah, imani satapi aku salah wipaka citani nama ya. 7 ini adalah aku salah wipaka ya. Nah ya, cita yang seperti ini ya, bobotnya kecil sekali ya. Kalau cakuwinya 10 hanya ya. Jadi nggak ada wirya karena semuanya kayak natural terjadi. Tapi kalau Pancawara Wajana pasti ada ujian. Enggak, cakuwinya mah 8 ya. 8. Gimana maksud? Kalau Pancawara Wajana ada ujian. Enggak, Pancadara Wajana enggak ada wirya. Enggak. Manodara Wajana yang ada wirya. Makanya dia 12, Pancadara Wajana 11. Pancadara Wajana 11. Semuanya kan nggak ada ujian. Enggak ada wirya. Kalau Manodara kita, ya. kita lagi nggak mau dengerin gitu. Nah itu kan nggak ada Pancawara Wajana. Walaupun kayak misalnya orang lagi pustaka gitu sampai nggak kedengeran. Bukannya kalau untuk dia mau berusaha mendengar itu dia harus ada Pancawara Wajana. Gimana? Dan misalnya orang lagi fokus lagi ngapain gitu, sampai dia nggak dengar apa-apa. Ada orang ribut di luar, dia nggak tahu dia mau kerjain apa, kayak DPR misalnya. Terus ada orang ribut di luar nggak tahu. Kalau misalnya Pancawara nggak ada. Sebetulnya dia tuh bukannya enggak dengar. Dia pasti dengar. Dia tuh dengar gitu, tapi dia enggak diproses gitu. Jadinya enggak makin clear. Jadi nggak ada mana baru berjalannya. Jadi kayak enggak sadar entah ada atau entah ada gitu loh. Tapi orang ngomong apa dia enggak tahu. Ini sebenarnya Nah, tadi kesadaran sebetulnya kita itu adalah tapi itu selalu diarahkan gitu sama objek Pancadara. Kalau cukup jelas objeknya, suaranya. Jadi kita dengar suara burung sebenarnya, cuma nggak tanya aja. Dengan suara asing. Makanya berarti kalau kita medi, sebenarnya ada suara di background kita itu. Kalau kita bisa terus sadar sama objek, sebenarnya suara itu nggak akan mengganggu. Nggak akan clear. Ini sebenarnya kesadarannya kita menerima ada kesadaran kita cakuwinya. Sebetulnya ada sedikit perhatian, terus ada witaka juga. Witaka dalam arti kita apply pikiran kita ke sana. Nah, semakin di-apply, makanya witaka itu dijelaskan dia itu kayak memperluas atau membuat makin intens sebuah pengalaman terhadap objek. Nah, itu tugasnya si witaka, dia apply gitu. Nah, jadi sebetulnya kita apply gitu. Tapi kalau objeknya kadang wondering, kita nggak tahu begitu persis ngomong apa. Nah, tapi kalau sampai kita tahu konten dari wonderingnya, berarti itu sebetulnya kita itu udah perhatiin lama objek itu. Kita apply pikiran kita ke sana. Nah, tadi makanya waktu meditasi itu ya, meskipun ada inner chatter kayak ngomong sendiri atau wondering kayak gitu ya, kita harus tetap lebih fokus ke objek meditasi kita. Nah, itu makanya biasanya guru meditasi apa? Ignore, tapi kamu perbaiki kualitas mindfulness-nya ya, itu lama-lama akan reduce, bahkan bisa hilang. Sama kayak tegang. Nah iya, waktu sakit misalnya, waktu meditasi kaki kita sakit, tapi waktu samadhi kuat ya, dia nggak tahu, kita lupa bahkan. Tapi waktu keluar dari samadhi baru aduh sakit, bisa seperti itu. Nah, atau ya kalau di teknik meditasi tertentu ya, nah, dia tuh ngebut antara samadhi bikin dulu atau sakit dulu. Nah, kalau samadhinya belum jadi tapi udah sakit ya, nah udah itu gelisah pasti. Jadi si sakit ini nggak bisa dijadikan objek meditasi. Nah,
Jadi biasanya mereka pupuk dulu, sekali duduk kan nggak langsung sakit. Dia mau kayak pupuk dulu samadhinya, udah cukup ya. Nah, waktu sakit, dia bisa melihat sakit ini seperti apa? Objek, tapi dia nggak terlibat. Nah, itu samadhinya cukup, tapi nggak cukup kuat. Kalau samadhinya kuat, dia ini nggak jadi objek, bahkan nggak aware ada. Gitu. Berarti Nah, waktu samadhinya cukup, dia bisa melihat rasa sakit ini bukan bagian dari dia, kayak sesuatu yang terpisah gitu. Ya makanya dia bisa mengamati objek sakit ini, anicca dukkha anattanya, kemunculannya, perubahannya, apanya gitu. berarti kalau bisa disimpulkan, kalau kita meditasi kita ada objek-objek lain selain objek meditasi kita, apakah itu suara, apakah itu tension gitu. Sebenarnya itu nggak mengganggu proses meditasi sebenarnya. Iya. Kalau kita bisa ignore, kalau kita bisa ignore. Pada saat sati belum bagus gitu, biasanya ini akan distract terus gitu. Nah, kalau kita enggak berusaha ignore, ya akan seolah-olah makin banyak seperti itu. Oke. Nah, jadi ahetuka citta sudah mau jam 6. Kita tutup. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu, idang me punyang nibbana sapajayo hotu, idang punya bhagang sabasatanang bhajemi, te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.